Tapi menariknya tuh gara-gara konten itu Mas, aku dipanggil Kementerian Keuangan Pusat untuk kayak buat training gitu ya, untuk semua karyawan mereka itu yang bagian kreatifnya itu, sekaligus mereka mau minta masukan lah dari desainer gitu lah. Dalam ini aku gimana kira-kira Kementerian Keuangan itu secara brand identity-nya, visual identity-nya itu ada masukan nggak? Kalau seandainya aku mulai lagi dari nol sekarang nih ya, aku harus ngapain? Teman-teman harus ubah strategi sih. Jadi jangan ngikutin strategi-strategi yang dulu mungkin di awal kita terjun ke desain Mas. Ya udah belajar desain, upload di Instagram, upload di Behance, sudah cukup kan? Nah kalau teman-teman melakukan hal itu berarti teman-teman mundur berapa tahun. Nah jadi dari situ makin lancar kan di Top Coder Mas. Ya jadi 2018 itu aku menang dari 4 tahun 2014 sampai 2018 aku ikut rutin di Top Coder. 2018 ini puncak karirku di Top Coder. Jadi target project yang aku menangin di Top Coder itu hampir 2 kali lipat banyaknya gitu kan dari tahun yang sebelumnya. Jadi 2018 itu aku dapat 1 tiket karena poinku cukup tinggi. Jadi jadi itu akumulasi ya? Akumulasi. Jadi setiap tahun tuh Top Coder mengurutin rank berdasarkan poin desainer-desainer yang paling banyak menangin project. Gitu. Selain dapat duit, dapat poin juga gitu. Jadi kita ngumpulin poin. Akhirnya aku dapat di 12 desainer teratas gitu ya. Dan berangkat tuh dikasih tiket. Jadi aku ajak temanku yang di Medan yang juga kebetulan dapat. Kita sama-sama ngurus visa di Jakarta. Beres dan bulan November 2018 aku berangkat tuh ke US, luar biasa. Itu pertama kalinya keluar negeri? Pertama kali keluar negeri langsung ke Amerika. Anak kampung Medan tahu-tahu ke luar negeri. Keren banget. Itu gimana orang tua itu tanggapannya tuh? Ya orang tua dari awal aku ngasih duit, karena mereka awalnya aku di kampung kan Mas. Mereka taunya aku di kampung aja megangi laptop gitu kan, nggak jelas tuh, mereka nggak ngerti kerjaanku. Dari saat awal itu mereka udah gimana ya, nggak paham sama sekali. Apalagi ketika aku bilang aku mau ke Amerika, mereka kaget lah. Dan ya kalian tahu lah kan teman-teman ya, orang tua di kampung gitu kan. Itu satu kampung aku rasa satu kecamatan, aku tahu ke Amerika Mas. Oh iya? Karena setiap ketemu orang, Rio tuh bentar lagi bulan November tuh berangkat tuh ke Amerika. Waduh, dengan bangganya itu ya. Kalian tahu lah. Jadi kayak dicerita-ceritain gitu ya. Ceritain gitu. Semua orang di kampung tuh tahu jadinya. Mantap. Lah itu kebanggaan orang tua juga. Wah, itu priceless itu, Bang. Iya toh. Betul. Oke, terus berarti itu kan terus berangkat, Bang. Ya berangkat. Sorry, mau takat dulu bentar. Tapi kan itu ngonten jalan terus ya kan ya, kalau nggak salah ya kan? Iya betul, 2016 udah ngonten. Jadi 2016 awalnya? Betul, jadi sebelum pulang ke 2016 lah, 2016 itu aku ngonten di kamar gitu kan. Awalnya iseng-iseng Mas, karena aku setiap cari kayak kata kunci apa, trik freelance atau dapatin klien apa itu dalam bahasa Indonesia, itu nggak ada video sama sekali. Video-video desain waktu itu 2016 channel-channel desain tuh ada. Jadi ada kayak lincung apa gitu namanya, itu tutorial lengkap banget. Ada ratusan video di situ. Tapi semua video di Indonesia itu tutorial. Jadi kayak soft skill, trik menghadapi klien, trik dapat klien segala macam, harga, itu nggak ada yang bahas. Tapi ketika aku ganti ke bahasa Inggris, loh kok banyak. Oh gitu. The Chris Do, terus ada namanya Flux, banyak konten kreator desainer di luar gitu. Nah waktu itu karena keresahan itu aku akhirnya bikin iseng-iseng, bikin video sambil ngedesain, aku cerita, atau lagi di kampung lagi ngapain kosong aku cerita gitu. Jadi itu tengah pas masih aktif kontes di Top Coder berarti? Waktu aktif 2016 itu aktif di Top Coder kan. Nah sampai, tapi itu tumbuhnya lama Mas. Tumbuhnya lama karena 2016-17 2 tahun itu aku baru bisa ngumpulin 25.000 subscribers dalam 2 tahun. Wih, 2 tahun itu, dan itu aktif terus kan. Tapi waktu itu nggak ada kepikiran ini jadi profesi, ini datangin klien, nggak ada. Awalnya memang senang-senang aja. Jadi niatnya emang cuma buat senang-senang? Iya, karena aku sebelum ngevlog, sebelum konten, aku pernah memang hobi sharing kan. Aku nulis ke blog. Udah 3 kali ganti blog itu nggak ada yang berhasil gitu, nggak pernah rame. Tapi ini ada yang baru,
aku cobalah sharing by video gitu ya. Ternyata antusiasnya cukup ramai, jadi yang komentar-komentar, tapi aku nggak pernah mikirin viewsnya berapa. Yang komentar, terus aku balasin, terus dari komentar itu yang kira-kira penjelasannya panjang aku bikin video baru, gitu terus gitulah. Sampai 2018 aku akhirnya sadar momen ke Amerika ini bisa dijadikan untuk bangun personal brand. Jadi, aku harus ngevlog nih di Amerika, walaupun aku malu nih. Karena selama ini aku ngevlognya di kamar. Kalau ke ngontes di Amerika turnamen, berarti harus bawa-bawa dong gitu ke temen lain gitu. Jadi ya mau nggak mau masa bodoh akhirnya aku jadi muka tembok aja lah ya. Muka tembok jadi kayak Atta Halilintar, kemana-mana bawa kamera gitu. Ada bule-bule juga. Pasti mereka lebih kayak inilah lebih biasa gitu melihat orang-orang ngevlog di Amerika gitu kan. Ya udahlah, aku muka tembok aja lah gitu depan-depan bule gitu ngomong-ngomong sama mereka gitu. Dan akhirnya benar. Setelah aku ke Amerika, aku bikin konten 3 bulan berikutnya subscribersku kalau nggak salah ya itu nyentuh 100.000. Itu pas banget. Sebelumnya 25.000 dalam 2 tahun. Masya Allah. Secepat itu ya pertemuannya. Secepat itu, ya? betul. Jadi aku memang sebelum berangkat aku udah siapin kayak strategi, aku mikirin apa konten yang harus disiapkan, ini nanti dipromoin gimana. Memang betul-betul disiapkan untuk bangun personal brand tuh. Iya. Berarti itu flow-nya gimana Bang Bre? Ditulis dulu, apa kayak nge-script dulu ya atau gimana? Nggak sampai skrip sih Mas, jadi maksudnya nanti hari pertama nyampe itu mau ngonten apa, jadi tanpa skrip. Karena ini kan dia beda modelnya sama kayak kita gini ya, atau kayak aku biasa sendiri itu kan pakai skrip. Nah tapi kalau jalan-jalan ke sana kemari itu nggak pakai skrip, tapi aku tentuin kayak nanti kalau disampai di sini apa mau bahas apa nih, sama siapa, karena aku kan tahu siapa aja finalis-finalisnya kan. Iya. Oh gitu. Jadi berarti benar awalnya emang keresahan karena nyari-nyari ini nggak dapat. Akhirnya ya udahlah bikin aja sendiri gitu ya. Oke. Tapi nyadar nggak bahwa ini suatu saat bisa menjadi besar dan akhirnya bisa jadi titik sekarang ini udah kayak ada goals blueprint gitu nggak Bang? Nggak nyangka sama sekali. Jadi aku juga sampai sekarang tuh merasa apa yang aku bagikan tuh bagi aku ya biasa aja karena apa yang aku tahu gitu ya, nggak muluk-muluk. Aku ngasih orang kerjaan atau apa kan nggak pernah gitu. Jadi maksudnya ya apa yang aku tahu aku share gitu aja Mas. Tapi yang bikin aku lebih nggak nyangka adalah ketika aku berkunjung kemanapun, itu pasti ada aja yang bilang, Mas Rio, aku jadi desainer tuh gara-gara kamu. Mas Rio, aku dapat klien, aku bisa jadi gini itu gara-gara. Tapi aku tetap nggak nyangka Mas, masa sih gitu. Kayak yang Adgi Design Week nih kan, banyak banget tuh yang minta foto terus nyempil gitu kata-kata itu. Tau nggak Mas? Aku tuh jadi desainer tuh gara-gara nonton video kamu tuh tahun 2000 sekian gitu kan. Ini Instagram aku segala macam gitu. Dan itu jumlahnya banyak banget yang bilang gitu. Dan sampai sekarang tuh aku nggak nyangka karena aku merasa masa sih itu kan konten yang biasa gitu ya, bukan rahasia yang gimana yang aku sebarin. Iya. Tapi ya bersyukur lah buat kalau teman-teman merasa konten-konten aku itu ya bermanfaat. Kayak konten Mas Aryo nih. Mungkin suatu saat tuh ada dari video-video Mas Aryo itu ada yang banyak termotivasi akhirnya jadi desainer sukses kan. Iya, amin. Iya, itu memang ini sih Bang ya, apa priceless ya Bang ya, perasaan kayak gitu tuh. Ya walaupun kita ngapain sih maksudnya merasa nggak ngapa-ngapain gitu kan. Takutnya takutnya jadi kayak kita sombong gitu kan ya. Iya. Jadi wah ini gara-gara aku nih ya gitu kan. Iya. Tapi ya istilah masa sih. Betul. Jadi mungkin karena online kali ya. Jadi kita merasa nggak ngelakuin apa-apa gitu. Benar. Tapi yang kita nggak tahu itu adalah ternyata konten-konten kita itu yang tadi memberi manfaat kepada orang lain. Menginspirasi ya Bang ya. Oke, berarti lanjut tadi setelah ke top coder. Nah, iya. Itu menang atau gimana tuh pas finalnya itu? Dapat juara apa? Jadi itu kita ada kurang lebih 4 hari gitu ya. 4 hari jadi itu langsung tarung secara langsung real tarung time ya? Langsung tarung, tapi dia kayak ada berapa ronde gitu lah Mas, 3 ronde gitu ya. Ronde pertama, hari kedua gitu, ronde ketiga, dan yang terakhir tuh finalnya gitu. Jadi di hari pertama itu aku berhasil finish yang pertama, urutan pertama dari 14 desainer waktu itu. Terus hari kedua turun, kalau nggak salah keempat atau berapa, di hari ketiga itu akhirnya aku finish di nomor 6 di tengah-tengah. Gitu. Tapi ya karena niatnya tuh di sana tuh untuk ngevlog dan bangun personal brand, jadi ya nggak mikirin hadiah ataupun finishnya gitu ya. Berangkat ke Amerika aja udah bersyukur banget gitu kan. Ya itu sih
ini. Itu tapi kalau di yang Indonesia kan ada Mas Sandy juga ya kalau nggak salah. Ya waktu itu berangkatnya sama Mas Afif atau siapa? Mas Afif, terus siapa ya? Aku udah lupa. Mas Sandy itu Karisma Sandy ya nggak sih? Oh ya, Cendika ya. Tapi kayaknya di tahun aku berangkat Mas Chen itu kerja di sana. Oh iya, dia ada kerja ya. Jadi dia bukan ikut turnamen tapi dia boyong timnya di sana untuk kerja, dokumentasi segala macam. Orang Indonesia banyak, Mas. Banyak ya. Dari 14 itu aku rasa 8 atau berapa yang berangkat. Tapi ada yang beberapa tuh ada yang programming, ada yang apa. Sampai yang dari Surabaya tuh aduh Mas siapa tuh? Lupa aku. Mas Yoki. Mas Yoki. Mas Yoki ya betul. Iya, Mas betul. Yoki. Langganan dia tuh. Langganan betul setiap tahun. Itu yang pas di urutan 6 itu berarti untuk yang Indonesia nomor berapa, Bang Rio? Thailand itu nomor 1. 2 3 Indonesia kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, yang duanya dari Medan, Mas Bang Junius. Ketiganya itu dari Jogja sih. Oh Jogja. Iya, temannya Mas Afif. Aduh maaf ya Mas, iya. agak lupa. Oke lah. Iya siap. Tapi ya itu Indonesia cukup mendominasi lah. Di mana-mana kan semua marketplace Mas. Oke, berarti udah ya tadi perjalanannya udah sampai ke Amerika teman-teman. Masya Allah udah mencicipi benar-benar bertarung secara real time ya kayak gitu. Nah, terus habis itu pulang masih lanjut top codernya atau gimana tuh Bang? Udah berhenti karena aku udah merasakan kayak ini puncak di top codernya ini gitu kan. Mau apalagi mau jadi direktur di top coder kan nggak mungkin gitu. Tapi kan cuannya masih lumayan toh Bang? Betul Mas. Cuman aku mikir kayak udah di puncak ya apalagi yang aku kejar gitu kan. Jadi aku mikirnya kalau aku tetap di top coder aja ya gimana nextnya gitu. Kalau aku nggak ngontes ya gimana mau nyari makannya gitu. Jadi 2018 itu aku udah mikir mumpung personal brandku lagi naik-naiknya, kenapa nggak aku seriusin personal brand ini terus bangun tim. Karena aku mikir aduh sampai kapan mau ngontes terus, masa udah tua masih sanggup begadang-begadang. Karena iya. Kontesnya itu Mas kalau top coder tuh duitnya banyak, luar biasa banyak, tapi effortnya wah. Aku pernah tuh karena dikejar deadline tuh istri manggil juga kayak nggak bisa diganggu. Bener, nggak bisa. Karena dikejar waktu kan, aduh. Mau sampai kapan kayak gini. Ya udah, jadi aku putusin dengan berat hati aku cukup di situ. Terus aku mulai seriusin bangun personal brand sama 2019 akhirnya bangun tim Yellow. Wah, mantep. Iya, soalnya memang kalau kita nurutin gitu terus kayak kita kejebak ya, Bang ya. Betul. Ini menarik Bang. Soalnya gini, banyak yang nggak bisa rela ngelepasin itu karena udah saking enaknya kan. Dan kayak apa ya? Ya udahlah, kayak gini aja lah kayak gitu loh. Jadi kesannya tuh jadi kayak nggak mau ngambil resiko untuk meninggalkan sesuatu yang udah di zona nyaman itu. Padahal sebenarnya kalau dia mau ambil resiko itu justru yang di terjun itu akan lebih nyaman lagi kan kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi ketidaknyamanan itu akhirnya kita nyaman dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya bukan meninggalkan zonanya tapi memperluas zona nyaman ya. Oh ya, memperluas zona itu. Jadi ya tapi entah kenapa aku orangnya kayak suka melihat sesuatu yang lebih jauh gitu Mas ya. Jadi ini belum ada di Indonesia yang serius jadi content creator, desainer, influencer desainer gitu kan. Terus di sini juga aku udah stuck di level tertingginya, mau ngapain lagi ya. Jadi itu aku pikirnya itu sih. Gimana kalau aku bangun tim? Tapi sebelum bangun tim, aku bangun luasin lagi nih personal brand. Tapi dari situ memang dari YouTube aku udah dapat beberapa klien sih Mas. Sehingga akhirnya aku berani untuk berhenti stop di situ. Jadi aku melihat potensinya ada nih YouTube nih gitu. Tinggal aku seriusin aja gimana. Itu udah monetize juga belum sih? Monetize sudah, tapi karena dulu tuh ratusan ribu lah Mas, nggak banyak karena kan viewsnya belum banyak dulu kan. Iya. Oke, tapi gini Bang, pertanyaannya kenapa terus langsung jadi logo dan branding? Padahal kan kalau teman-teman yang kan di top coder itu biasanya banting setirnya bikin studio UI UX dan ke dribble. Nah, ya kan? Itu kenapa Bang? Nah, ini agak panjang aku pegang lagi. Jadi ternyata di dribble itu beda Mas. Mas Aryo pasti tahu lah, dan teman-teman yang main dribble studio kan banyak kan.
Ternyata di apa yang kita lihat di Dribbble itu ternyata terlalu lebih-lebihkan, poles-poles gitu ya, sehingga klien-klien tuh tertarik melihatnya. Nah, padahal di dunia nyata belum tentu desain-desain yang bagus itu terpakai. Yang pada intinya itu lebih mementingkan UX dan pengalaman dan kenyamanan user memakai itu. Percuma cantik gitu ya, bagus, tapi user nggak nyaman sama aja gitu. Nah, itulah yang kami pelajari di Top Coder, Mas. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di Dribbble itu serius mempelajari UX gitu ya, yang aku pikir ya pasti tahu gitu ya. Main ke Top Coder, kami pasti kalah, Mas. Karena desainnya itu, waduh, kayak orang baru belajar ngedesain gitu. Tapi UX-nya betul-betul matang, Mas. Kita tuh ngeriset berapa hari, makanya nggak bisa diganggu tuh karena mungkin kalau waktunya tuh 36 jam, 5 jam atau 6 jam itu cuman ngedesain. Sisanya itu ngeriset, Mas. Belajar, karena betul-betul projectnya tuh ada yang project aplikasi pemerintah di Amerika untuk pertanian. Jadi kita ada drone, nah kita ngedesain itu. Gimana tuh ya? Interface-nya gimana? Makanya kita belajar tampilan drone gimana, terus jadi juga benar-benar aplikasi yang belum ada benchmarknya gitu ya. Betul. Terus aku pernah menang di satu kontes $2,000 untuk Microsoft tapi NDA gitu ya. Jadi desainnya gak usah ditunjukin gitu. Jadi ini yang pada waktu itu 2014-15 itu belum ada benchmarknya yang Mas bilang tadi ya. Jadi aplikasi untuk belanja retail, tapi ini online dan offline. Jadi ketika nanti pengalaman user itu, nah jadi Top Coder ini juga briefnya itu memacu untuk desainer-desainer ini memikirkan inovasi apa sih gitu. Jadi klien pengen ada perpaduan antara experience online dan juga offline. Nah kita bingung kan, offline, ini aplikasi bisa dipakai belanja online tapi juga offline, apa nih gitu. Sehingga aku mau merancang satu aplikasi yang dimana ketika user berada di dekat store Microsoft, itu ada satu sensor yang mengatakan bahwa muncul notifikasi bahwa kamu berada bersekian ratus meter dari store kami gitu ya. Terus ada gamification-nya, kalau kamu masuk dan menuju ke corner, misalnya corner X di dalam store itu, kamu akan mendapatkan diskon sekian. Jadi ada gamification-nya sehingga user akan tertarik melakukan itu dan akhirnya mereka mengunjungi store itu. Jadi yang kayak gitu-gitulah. Jadi akhirnya pertanyaannya tadi kenapa tidak bangun tim UI UX gitu ya, product design gitu. Nah aku banyak coba banyak hal. Jadi ada ngefont, ada digital imaging, ada ilustrasi, logo, UI UX, apa lagi ya? Pokoknya banyak lah Mas, aku cobain. Tapi akhirnya aku nyamannya aku memilih sendiri kayaknya memang aku di logo dan branding karena aku suka, karena logo dan branding itu kan langsung nyentuh ke owner kan. Kalau product design kan bisa jadi ke manajer atau bagian sales yang sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Tapi kalau logo brand wajib menyentuh si owner karena owner yang punya nyawa dari usaha itu gitu. Tapi kan saingannya banyak banget, Bang. Betul. Tapi itu yang jadi kemenanganku, Mas. Karena aku lihat teman-teman yang logo brand itu mainnya di Dribbble, Behance. Waktu itu Instagram juga masih disepelekan, orang masih main di Facebook. Bener nggak? Desainer tuh ngerumpinya, berantem ya itu di Facebook. Ini yang main Instagram sama YouTube aku doang nih gitu ya. Banyak sih tapi belum serius gitu. Akhirnya aku seriusin dan itu justru jadi kemenangan aku dibanding yang lain. Gitu. Ya. Menarik banget, Bang. Maksudnya ternyata memang gini ya, terkadang perjalanan kita dalam ngedesain itu memang ada fasenya di mana kita tuh kayak harus nyobain semua gitu ya. Iya, betul. Jadi ada yang nanya tuh, Mas, Bang, gimana cara menemukan kita di bidang apa gitu? Aku udah nggak tahu lagi nih mau coba apa gitu. Mungkin karena mereka atau dia itu belum explore banyak hal gitu. Makanya dia belum bisa memilih gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen cari tahu style kamu ataupun bidang desain kamu itu di mana, ya coba aja explore banyak hal di dunia desain ini gitu. Nanti pasti kamu akan memilih sendiri kan. Iya. Oke, terus sekarang pertanyaannya kan sudah jadi berarti Yellow Studio kan? Yellow Studio. Nah, sekarang timnya berapa, Bang? Tim aku 7 orang. Jadi itu 2 remote. 2 remote, oke. Nah, kalau untuk kontennya sendiri itu masih dihandle sendiri apa udah ada tim juga? Aku pernah, kalau untuk konten Rio Purba masih aku sendiri.
itu 2000 berapa ya? 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku sudah pernah coba tim. Jadi ada content manager, orang yang saya nyari-nyari konten, ada yang editornya gitu. Itu kontennya 1 minggu bisa 2 kali atau 1 kali, pokoknya rutin loh mas. Iya. Kuantitas dapat, tapi banyak yang kayak nggak suka nih bahasa apa sih nih gitu. Karena Oh gitu. karena mungkin content manager ini juga pemahamannya mungkin beda sama aku. Dia aku kerja sesuai yang target yang aku post ke dia. Pokoknya seminggu sekali ada konten YouTube gitu. Ya akhirnya dia apa yang bisa dibahas aja deh, udah. Karena dia juga udah aku gaji dan nggak mungkin aku nggak pakai konten dia, ya rugi di aku gitu ya. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya aku rekam juga, maksudnya ya kita syuting juga apa yang konten yang udah disediakan dia. Walaupun dalam diri aku kayak nggak nyaman ini kalau take shoot konten ini gitu. Oh gitu. Jadi udah terjebak di lubang hitam itu tadi kan. Akhirnya ya udah dengan berat hati ini nggak aku lanjut. Ya udah sampai sekarang aku handle sendiri, makanya kadang kontennya ada, kadang tidak ada. Nah itu karena itu teman-teman. Iya malah jadi kayak apa ya istilahnya mungkin teman-teman bukan Rio Purba banget ya gitu loh. Followersnya Bang Rio kan pasti bisa ngerasa gitu ya mungkin ya. Oh iya benar. Oke terus apa namanya? Nah sekarang pertanyaannya gini Bang, kan kalau kita ngomongin klien ya, berarti kan kalau sekarang lebih banyak klien lokal kan? Iya lokal betul. Nah, tapi kan banyak yang berpikiran wah klien lokal tuh terus udah underestimate duluan nih. Nah, itu. Ya kan, wah ini pasti meminta harganya nego dan lain sebagainya. Nah, kalau seorang Rio Purba sendiri gimana tuh cara menyikapinya itu supaya tetap punya ini istilahnya tuh standar lah kayak gitu kan. Iya, jadi kita tuh awalnya 2019 itu betul-betul dari bawah lah mas. Jadi Yellow ini dibentuk oleh 2 orang, ada co-founder aku, dia kebetulan desainer logo juga, aktif di 99 Designs, dan kebetulan orang Medan. Jadi aku ajak, terus kita bangun sama-sama, awalnya kita berdua. Kita mulai dari bawah, logo tuh dibayar 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu kan. Terus pelan-pelan kita naikin. Jadi dari situ pasti di tengah-tengah prosesnya itu pasti belajar kan. Belajar memahami klien, bisnisnya seperti apa. Oh ternyata nih kayaknya kemampuannya lebih deh gitu. Nah akhirnya ya nggak ada trik khusus, tapi intinya kita coba-coba aja. Kalau kita kasih harga sekian, kira-kira works nggak ya gitu. Dia nolak atau apa gitu ya. Akhirnya kita mulai naikin pelan-pelan gitu. Awalnya memang ada stigma negatif, gimana nih bro? Aku ngomong sama co-founder. Kalau kita aktif ngonten 99 Design saja kayak trik Mas Aryo gitu ya. Nanti CH-nya gitu diolah jadi klien kita gitu kan. Tapi kayaknya di Indonesia aja deh. Pokoknya itu kesepakatan kami gitu. Akhirnya kami ke Indonesia dan ternyata banyak kok gitu. Yang selama ini mungkin kita belum nyentuh mereka aja gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai sambil bangun portofolio kita juga mulai memperbaiki konten-konten. Waktu itu aku terbitin playlist redesign logo subscribers di YouTube. Nah, jadi aku butuh konten untuk dipamerkan bahwa kami ini desainer logo expert gitu ya. Walaupun aku wajahnya aku yang nampil di situ kan, tapi ya itu idenya dari Yellow gitu. Jadi akhirnya aku ngedesain di dalam live di YouTube gitu. Dan fun fact-nya Mas, mungkin 75% dari klien-klien Yellow itu ketika teleponan di awal atau ketika kita interview di awal, itu kliennya pasti ngomong, "Saya ini hubungi Yellow atau Mas Rio nih karena ini loh, saya nonton YouTube Mas Rio yang ngedesain logo gitu." Oh gitu. Iya. Jadi loh, iya Mas gitu. Tapi apa kemarin ya atau gimana itu nontonnya kapan? Wah udah 2 tahun yang lalu Mas, dia bilang gitu kan. Waktu saya baru dirikan perusahaan ini katanya. Waktu itu saya bikin perusahaan kan ya logonya saya bikin sendiri lah Mas katanya karena baru jalan kan. Ya saya cari-cari tutorial di YouTube, ketemu video Mas Rio yang lagi ngedesain logo. Nah ini perusahaannya udah berdiri, udah berkembang. Ya dia datang ke aku gitu Mas, karena dia ingat desainer logo ya Rio Purba, belajarnya dari situ kan. Mantap. Itu bukan satu klien Mas, itu bisa dibilang 75% klien Yellow tuh datangnya seperti itu. Itu lihat kontennya Bang Rio pas lagi nge-live bikin logo. Iya, bukan nge-live juga sih, maksudnya konten ya bikin logo gitu kan. Kadang kan kita di channel di YouTube Indonesia tuh desainernya cuma tutorial kan. Tapi nggak ada yang benar-benar ngebikin gitu, sesuatu yang baru gitu. Apalagi iya. aku di situ kontennya nge-redesign. Kenapa logo ini kalau misalnya diaplikasikan kurang cocok di dunia nyata. Apalagi kamu ini milihnya, dan di situ aku ngejelasin kan Mas. Nah itu mungkin yang
ternyata banyak business owner tuh merasa, oh iya benar juga ya. Kalau logo aku kayak gini, oh iya benar juga gitu. Nah akhirnya mereka jadi top of mind mereka lah kalau desainer logo itu ya kontak Rio Purbaja. Jadi ini ya apa istilahnya tuh kayak tanda kutip fake project gitu ya. Jadi redesign. Fake project itu kata yang tepat sih. Iya. Tapi malah justru itu tuh kayak apa ya istilahnya kan bisa calon klien tuh bisa melihat bahwa Bang Rio tuh emang menganalisa logo. Kan berarti memang logoku yang lama di redesign bisa jadi kayak gini nih gitu. Betul. Malah jadi kayak studi kasus yang langsung real ya penerapannya ya. Betul. Mungkin bedanya kalau teman-teman lihat di Behance itu udah teratur, tinggal baca dari atas bawah bagus gitu ya. Kalau aku bedanya ini diomongkan gitu ya. Ya, wah menarik. Gitu. Iya, betul-betul iya, dibedah iya. logo ini apa kekurangannya terus aku redesign. Iya gitu. kayak apa yang logo HUT RI juga itu. Iya kan, betul. Banyak lah sampai logo pemerintahan gitu. Oh parah itu ada yang itu pernah aku kan dulu kan aktif kan ada kementerian baru ganti logo aku review gitu kan, dan reviewnya itu ya terus terang aja gitu belak-belakan gitu. Itu ada yang kementerian BUMN kalau nggak salah itu sampai komen di official account-nya di salah satu videoku. Jadi ngucapin terima kasih apa segala macam tapi agak panjang. Itu aku nggak bisa tidur loh mas. Aduh bermasalah apa enggak? Aku tunggu 24 jam, 36 jam lah ini baik-baik aja apa enggak? Ternyata ya udah berlalu juga gitu. Iya. Tapi menariknya tuh gara-gara konten itu mas aku dipanggil Kementerian Keuangan Pusat untuk kayak buat training gitu ya. Untuk semua karyawan mereka itu yang bagian kreatifnya itu sekaligus mereka mau minta masukan lah dari desainer gitu lah. Dalam ini aku gimana kira-kira Kementerian Keuangan itu secara brand identity-nya, visual identity-nya itu ada masukan nggak? Karena ternyata Kementerian Keuangan itu membawahi banyak badan, termasuk STAN, ya itu juga di bawah Kementerian Keuangan segala macam. Nah akhirnya itu 4 jam training walaupun waktu itu ya baru selesai COVID, jadi aku nggak berangkat ke Jakarta. Kita dari Zoom 4 jam gitu loh. Itu konten aku pernah lihat tuh bang, yang konten kayak ngerosting gitu. Ya. ada logo yang kayak cat air apa itu ya, yang dia tuh kayak apa ya? Kayak aku tuh ngeliat kayak kue apa ya? Iya. Itu logo HUT. Logo HUT. Ya, HUT kota apa gitu. Ini logo bisa kayak gini. Jadi Bang Rio tuh takutnya wah udah ngerosting terus kok dihubungin gitu ya istilahnya ya. Iya, itu ada setiap ngupload itu sih, maksudnya yang berbau-bau pemerintahan itu agak nggak bisa tidur atau takut, bahkan aku takut ngelihat komentar gitu. Jadi ya itu sih. Tapi justru itu malah ini ya kepahitan yang justru malah membuat ini ya mereka ternyata tersadar gitu ya kan. Bisa jadi sih, bisa jadi. Oke, itu berarti pintu masuknya ya ke instansi sudah terkuak ternyata saudara-saudara. Iya. Nah kalau ngomongin ini perusahaan-perusahaan yang swasta itu banyak juga ya bang ya? Banyak. Jadi yang project yang terakhir yang cukup besar lah gitu ya, yang kami pegang itu adalah Pekan Olahraga Nasional. Kebetulan tuh yang ke-21 itu kan, yang 20 kan kemarin Papua. Nah kebetulan tuan rumah yang ke-21 yang kemarin baru aja selesai itu adalah Sumatera Utara dan Aceh. Ini adalah Pekan Olahraga Nasional pertama yang tuan rumahnya 2 digabung. Sumatera Utara dan Aceh. Jadi waktu itu sebenarnya dari Pemprov Sumatera Utara itu belum ada gambaran untuk manggil Rio Purba mas. Jadi salah satu konsultan dari Jakarta yang membantu Pemprov Sumut untuk menghandle ini adalah yaitu dari Jakarta. Namanya aku sensor tapi dia cukup besar orangnya. Salah satu tim kreatif dia yang dia libatin di event-event olahraga nasional internasional itu kenal Rio Purba. Bukan kenal personal tapi dia sering nonton itu gitu konten-kontennya. Gitu. Jadi dia merekomendasiin, Pak, di Sumut itu ada putra daerah, dia desainer. Udah terkenal, bahasa dia terkenal tapi aku merasa nggak terkenal gitu ya. Tapi itu udah terkenal, udah besar dan dia tinggal di Medan. Bapak coba cari deh. Ketimbang nanti ngambil vendor dari Jakarta, harganya mungkin berapa kali lipat, bolak-balik segala macam. Nah itu coba Bapak jumpain. Akhirnya beliau ngubungi aku, terus kita ketemu di Medan, berbicara banyak hal. Untuk pon ini dia ngasih pandangan-pandangan dan arahnya dia pengen pon ini kelihatan seperti apa.
Dan akhirnya dari situ aku ngerasa nggak sanggup kan Mas, karena ternyata yang awalnya itu aku desain doang, karena branding kan luas. Nah ternyata beliau tuh ngasih pandangan tuh branding keseluruhan. Jadi ada PR, macam-macam strategi gitu ya, yang selama ini belum pernah aku pegang. Akhirnya itu aku coba keliling Medan, jadi aku nggak mau makan sendiri gitu ya. Aku tanya teman-teman, kira-kira siapa nih aku mau bangun Avengers atau Super Team. Jadi aku desain identity visual aku semua yang handle. Ada orang PR dan strategi, aku butuh 2 orang ini. Aku cari itu, akhirnya dapat kita meeting segala macam. Terus kita terbang ke Jakarta, ketemu orang-orang besarnya di sana. Akhirnya dari situ agak alot sih diskusinya, berapa bulan, 4 bulanan kalau nggak salah gitu kan. Tapi akhirnya deal, tapi yang diambil tuh nggak semua. Jadi karena mungkin untuk PR itu udah dipercayakan sama vendor lain mungkin gitu-gitu ya. Jadi ya kami akhirnya fokus di brand identity visualnya aja. Tapi yang 2 orang tadi tetap dilibatin nggak? Tetap dilibatin, karena ada kerjaan-kerjaan di dalam brand identity visual ini yang mungkin nggak bisa kami handle di Yellow ya. Jadi akhirnya kita bagi-bagi tugas lah. Ini masih progres ini? Sudah selesai. Udah selesai? Tinggal laporan-laporan lah. Iya. Kemarin kan ini batasnya bulan 12 sih. Jadi kalau kita usahakan tidak lewat dari Desember, semua laporan-laporan udah selesai. Tapi kalau kayak instansi gitu gimana untuk pencairannya gitu? Nah itu yang kemarin aku takutin juga Mas. Jadi yang awalnya Yellow tidak ada legalitas sama sekali. Belum ada sama sekali. Terus pinjam bendera? Nah itu kita pertimbangkan kan, pinjam bendera, nanti masuk. Kan ini ketika masuk instansi pemerintahan itu ada, istilahnya aku lupa lagi, ada kategori bisnis perusahaannya kan. Jadi aku harus cari perusahaan vendor yang memang di kategori desain Mas, desain. Nah sedangkan di Sumatera Utara ini nggak ada ini perusahaan desain gitu, studio itu yang legalitas PT itu nggak ada. Apa ke Jawa gitu atau gimana nanti? Soalnya uangnya kan masuk ke rekening PT mereka gitu. Atau aku buat aja. Nah kebetulan tuh di 2023 sebelum itu PON ini kami handle projectnya, kami dapat project dari Pertamina juga kan, yang untuk sayembara Mas. Itu sayembara desain nasional yang kami handle pertama. Oh iya kayaknya tahu tuh waktu itu. Ya, yang di Rumpi Desain. Jadi itu mau nggak mau aku kemarin bikin PT tapi perorangan. PT perorangan. Bisa ya? Bisa, PT perorangan, dan gampang, 1 hari jadi kan. Jadi dari situ sebenarnya aku udah ada modal PT perorangan, tapi untuk instansi pemerintahan kan harus namanya PKP. Waduh ribet kali ya. Tapi gimana? Atas pertimbangan tadi ketimbang minjem bendera, akhirnya PT perorangan ini aku jadikan PKP. Dengan resiko semua proyek-proyek ini harus dikenakan biaya PPN yang sekarang udah 11%, tahun depan mau naik 12 wacananya kan. Sedangkan PT perorangan itu pajaknya cuma 0,5%. Jauh banget kan? Iya. Jadi aku awalnya tuh sangat ramah dengan PT perorangan, ya udah 0,5% nggak apa-apa. Tapi kalau karena udah PKP, karena untuk pembayaran Pekan Olahraga Nasional ini ya mau nggak mau ke depan ya semua proyek-proyek kena PPN. Suka dukanya ya. Suka dukanya ya atas pertimbangan tadi sih. Ya berarti kalau gitu rate-nya naik dong. Iya. Iya. Wah keren. Menginspirasi banget Bang. Sebentar ini kayaknya baterainya udah mulai kelap-kelip. Aduh dikupas habis. 57 menit, Masya Allah. Oke Bang, wah ini nggak nyangka ternyata udah 57 menit. Asik banget ya ngobrolnya ya Bang, Masya Allah. Oke lah kalau gitu gini, kita udah sampai ke akhir-akhir ya, akhir-akhir ke podcast dadakan kita. Buat ini Bang, kayak pemula yang istilahnya pengen mengikuti jejak Bang Rio tuh, itu kira-kira ada usulan gimana? Soalnya kan ya seperti yang tadi Bang Rio udah bilang kan, banyak menginspirasi, banyak yang kemudian ternyata terus berkiprah jadi desainer dan lain sebagainya. Tapi ya banyak yang ya stuck pun juga banyak gitu Bang, ya kan? Apalagi nggak usah ngomongin inilah yang lokal, yang luar negeri pun juga banyak yang stuck kayak gitu tuh. Nah itu tadi kan tadi juga udah sempat ada pengalaman spiritual juga yang soal doa dan ibu dan lain sebagainya. Nah itu gimana Bang, ada masukan-masukan apa itu untuk biar bisa gitu? Oke. Yang pertama mungkin buat teman-teman, kalau seandainya aku mulai lagi dari nol sekarang nih ya, aku harus ngapain? Teman-teman harus ubah strategi sih. Jadi jangan ngikutin strategi-strategi yang dulu mungkin di awal kita terjun ke desain Mas.
Ya udah belajar desain, upload di Instagram, upload di Behance, sudah cukup kan? Nah kalau teman-teman melakukan hal itu berarti teman-teman mundur berapa tahun. Dan saat ini tuh udah banyak sekali kan logo desainer. Jangan kan desainer tuh, content creator desainer udah banyak banget. Yang tadi Caps Lock Art juga aktif banget kan. Dan banyak banget lah nama-nama yang kalian bisa sebutin satu-satu gitu. Iya juga ya. Jadi kalau kalian tuh sekedar buat desain, apalagi nggak ada story desainnya, yang sekedar redesign, upload Instagram, pasti akan susah. Karena itu udah ketinggalan berapa tahun kalian itu. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya aku nih baru 2024 nih mau jadi desainer, aku bakal satu yang pertama harus kuatin prinsipal dulu mas. Prinsipal. Dasar-dasar desain tuh kita harus tahu. Yang kedua, aku bakal dalemin AI. Oh gitu. Yes, betul. AI. Karena AI itu ibaratnya kalau aku lihat ya, itu ibaratnya Photoshop yang baru aja awal-awal keluar mas. Jadi mungkin dulu yang orang-orang gambar manual, terus desain apa di atas manual lah ya. Mungkin sempat khawatir, wah Photoshop ini akan membunuh karir kita gitu ya. Tapi sebenarnya Photoshop itu hanyalah tools. Kalau nggak dipakai dia nggak bisa bikin desain sendiri kan. Nah sama dengan AI itu untuk saat ini ya mungkin ya. Itu nggak bisa bikin desain sendiri. Kita itu harus memberikan prompt, kita harus memberikan perintah sehingga, dan itu nggak gampang ya teman-teman ya. Jadi bukan sekedar make me a logo modern segala macam, itu nggak segampang itu gitu. Jadi kita perlu berlatih, mendalami supaya kita paham dan tahu. Jadi akan memakai itu karena perkembangan AI itu ke depan bakal sangat-sangat prospeknya sangat-sangat besar gitu ya. Dengan kita melihat apa yang udah bisa dikerjakan saat ini gitu. Nah buat teman-teman yang kita saat ini kan mungkin tidak ada kewajiban karena kita udah punya pasar sendiri, udah punya klien sendiri. Tapi buat kalian yang baru, prinsipal itu wajib. Yang kedua itu wajib melek apa yang terjadi saat ini. Sama yang ketiga itu tadi yang disebut Mas Aryo, doa ibu atau keluarga gitu ya. Teman-teman ya kalau mungkin ya mohon maaf mungkin kalau yang sudah orang tuanya sudah mendahului, mungkin ya tetap menjaga kontak mungkin ke kakak, abang kali ya, pokoknya keluarga lah ya, keluarga sekitar gitu ya. Karena pasti dukungan secara moral ya itu sangat-sangat dibutuhkan sih buat kita yang sedang merintis gitu ya. Pasti susah banget tapi kalian butuh itu teman-teman. Oke, siap. Yang keempat, tonton video Mas Aryo. Karena banyak inspirasi ya. Siap bang, Masya Allah, makasih banget acara podcast malam ini. Alhamdulillah banyak banget insight-nya, luar biasa. Ini kayaknya jadi 2 part, boleh ini kayaknya. Makasih banget Bang Rio, sukses terus pokoknya ke depannya dan banyak menginspirasi desainer-desainer Indonesia. Dan terus goals-goalsnya ke depan terus makin membesar lagi, Yellow makin menasional lagi dan bahkan bisa punya cabang-cabang mungkin di luar negeri. Oke, sekian dari kita. Alhamdulillah, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.